Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ambang dosa, di pelukan rasa, terperangkap antara hasrat yang tak terucap dan hati yang mulai rapuh. Setiap langkah membawa semakin dekat pada batas yang tak bisa dilewati. Hujan turun dengan lembut di sore yang muram, awan kelabu menggantung rendah, menutupi cahaya senja yang seharusnya membias di cakrawala. Di dalam sebuah rumah bercat putih yang mulai memudar warnanya, seorang wanita duduk termenung di dekat jendela, memandangi rintik hujan yang jatuh perlahan di halaman. Namanya Sukma Ayu, atau lebih sering dipanggil Bu Ayu oleh orang-orang di sekitarnya. Sudah 5 tahun ia tinggal di rumah ini, sejak pernikahannya dengan Rahmat, seorang pria baik hati yang kini hanya tinggal dalam kenangan. Ia menarik napas panjang, kemudian memejamkan mata. Dalam pikirannya, kenangan lama berkelebat satu persatu. Hari pertama ia datang ke rumah ini sebagai istri Rahmat, hari di mana ia pertama kali bertemu dengan Ferry, anak tiri yang kini telah tumbuh menjadi seorang pemuda. Ferry saat itu baru berusia 17 tahun, pemuda yang pemalu dan pendiam, yang masih menyimpan luka karena kehilangan ibunya sejak kecil. Sejak awal, Bu Ayu tahu bahwa ia tidak akan mudah diterima oleh Ferry. Bukan karena kebencian, tetapi karena pemuda itu telah terlalu terbiasa hidup hanya dengan ayahnya, ia tidak membutuhkan sosok ibu yang baru. Namun takdir berkata lain. Setahun setelah mereka menikah, Rahmat meninggal dunia secara mendadak akibat serangan jantung. Bu Ayu ingat betul malam itu, malam di mana tangisannya bercampur dengan isap Ferry yang berusaha keras menahan kesedihannya di hadapan orang-orang. Sejak saat itu, hanya mereka berdua yang tersisa di rumah ini. Bu Ayu tidak pernah benar-benar memahami perannya setelah Rahmat tiada. Ia bukan ibu kandung Ferry, namun juga bukan orang asing. Ia bertahan di rumah ini, merawat pemuda itu sebagaimana seharusnya seorang ibu merawat anaknya. Namun, semakin waktu berlalu, semakin ia menyadari sesuatu yang membuatnya takut. Ada saat-saat di mana ia mendapati dirinya memperhatikan Ferry terlalu lama. Ada saat-saat di mana detak jantungnya berdebar setiap kali pemuda itu tersenyum padanya atau ketika suara lembutnya memanggil, "Ibu." Bu Ayu menepis pikirannya cepat-cepat. "Tidak boleh," bisiknya pada diri sendiri. Hujan semakin deras, menciptakan suara gemuruh di atas atap. Ia menghela napas, berusaha menenangkan debaran aneh yang tak seharusnya ia rasakan. "Ibu." Suara itu membuatnya menoleh. Ferry berdiri di ambang pintu ruang tamu, mengenakan kaos hitam dan celana santai. Pemuda itu kini telah berusia 22 tahun. Dan semakin hari, ia semakin mirip dengan mendiang ayahnya. Posturnya tegap, wajahnya bersih, dan sorot matanya begitu dalam, seolah mampu membaca pikiran siapapun yang ia tatap. Bu Ayu menelan ludah. "Ya, Ferry." Ferry berjalan mendekat, kemudian duduk di sofa yang berhadapan dengan tempat ia duduk. "Ibu belum makan?" "Aku belum lapar." Ferry menatapnya sesaat sebelum akhirnya tersenyum kecil. "Sejak ayah meninggal, ibu selalu bilang begitu." Bu Ayu mengerjap. Pemuda ini sudah tumbuh menjadi pria yang semakin peka. Ferry melanjutkan, "Aku bisa pesankan makanan kalau ibu malas masak." Bu Ayu tersenyum tipis. "Tak perlu repot-repot. Aku akan makan nanti." Suasana hening, hanya suara hujan yang terdengar, beradu dengan bunyi detak jam di dinding. Ferry tanpa ragu sejenak, sebelum akhirnya berkata, "Ibu, malam ini hujannya deras. Apa ibu mau minum teh? Aku bisa buatkan." Bu Ayu menatap pemuda itu. Perhatian kecil seperti ini selalu berhasil memgoyahkan hatinya. Ia tahu Ferry melakukannya karena ia menganggapnya sebagai ibu, tetapi perasaan dalam dirinya sudah jauh melewati batas itu. "Boleh," jawabnya akhirnya. Ferry tersenyum dan bangkit. "Tunggu sebentar." Saat pemuda itu berjalan menuju dapur, Bu Ayu kembali menghela napas panjang. Ia menggigit bibirnya, menekan perasaan yang sejak lama berusaha ia kubur dalam-dalam. Cinta ini tak bernama. Ia hadir dalam ruang yang tak seharusnya. Namun ia tahu, semakin ia menolak, semakin ia tenggelam di dalamnya. Suara hujan masih terdengar di luar jendela
ketika Ferry kembali dari dapur membawa 2 cangkir teh hangat. Tangannya begitu terbiasa dengan pekerjaan ini, membuatkan teh untuk Bu Ayu setiap kali hujan turun. Kebiasaan kecil yang dulu hanya sekadar bentuk perhatian, kini terasa lebih dari itu. "Ibu, ini tehnya." Ferry menyodorkan cangkir putih berisi teh melati yang mengepulkan uap. Bu Ayu menerimanya, namun jemarinya tanpa sengaja menyentuh tangan Ferry. Hanya sekilas, namun cukup untuk membuatnya terpaku. Sentuhan itu seharusnya biasa saja, seorang ibu dan anak, tetapi mengapa ada debaran aneh yang merayap ke dalam dadanya? Ferry pun diam. Pandangan mereka bertemu, dan untuk beberapa detik yang panjang, tidak ada yang berbicara. Bu Ayu segera menarik tangannya, berusaha mengalihkan perhatian dengan menyesap tehnya. "Terima kasih, Ferry." Ferry tersenyum kecil. "Ibu suka, ya?" Jawabannya pelan. Hening lagi, bukan hening yang canggung, tapi hening yang terasa seperti ada sesuatu yang ditahan. Ferry, akhirnya, membuka suara. "Bu Ayu, kau tidak keluar malam ini?" Ferry tertawa kecil. "Kemana?" "Di luar hujan." Hujan turun perlahan, mengisi sore yang kelabu dengan suara gemerisik yang menenangkan. Awan menggantung rendah, menutup cahaya senja yang biasanya memancar lembut di cakrawala. Di dalam rumah putih yang warnanya mulai memudar, Bu Ayu duduk termenung di dekat jendela. Matanya mengikuti jejak rintik hujan yang jatuh perlahan di halaman rumah yang sunyi. "Apa kau tidak punya teman perempuan yang menunggumu?" tanyanya. Suara itu terlepas tanpa disangka. Ferry, yang kini sudah dewasa, mengangkat alisnya, tampak terkejut oleh pertanyaan itu. "Kenapa ibu tiba-tiba bertanya begitu?" Ferry menatapnya, matanya penuh keheranan. Bu Ayu hanya tersenyum samar, menyesap tehnya pelan, mencoba menyembunyikan keresahan dalam dadanya. "Aku hanya penasaran," jawabnya pelan, matanya menunduk sejenak. Ferry menghela nafas, meletakkan cangkirnya di atas meja. "Aku belum kepikiran soal itu," kata Ferry, suara berat, seakan pertanyaan itu terlalu jauh dari pikirannya. Bu Ayu menatapnya lama. Pemuda itu kini sudah berusia 22 tahun. Usia yang tepat untuk mulai mencari seseorang, pikirnya. "Wajar kalau kau mulai mencari seseorang, Ferry. Kau sudah dewasa," ujar Bu Ayu, berusaha terdengar tenang. Namun Ferry menatapnya dengan sorot mata yang sulit dibaca. Tidak ada jawaban langsung, hanya keheningan yang mengisi ruangan. "Tapi, Ibu, kalau aku sudah menemukan seseorang, namun dia bukan orang yang seharusnya aku cintai, bagaimana?" Ferry akhirnya mengungkapkan kata-kata yang selama ini terpendam. Suaranya semakin pelan, seolah takut terluka dengan jawabannya sendiri. Bu Ayu terdiam sekejap. Ada sesuatu dalam cara Ferry mengatakannya, sebuah ketulusan yang membuat hatinya terhenti sejenak. Ferry melanjutkan, suara semakin lembut. "Aku sering bertanya-tanya, apakah perasaan bisa salah?" Bu Ayu menggenggam cangkir teh dengan erat, mencoba menenangkan gejolak dalam dadanya. "Tergantung perasaan seperti apa yang kau maksud," jawabnya perlahan, suaranya bergetar pelan. Ferry tidak segera menjawab. Ia menatapnya lebih lama, seperti mencari jawaban yang tersembunyi di balik mata Bu Ayu. Hujan semakin deras, menciptakan atmosfer yang semakin intim di antara mereka. "Bagaimana kalau seseorang jatuh cinta kepada seseorang yang tidak seharusnya dia cintai?" tanya Ferry akhirnya, suaranya nyaris berbisik, dan kata-katanya seolah menyambar kesadaran Bu Ayu dengan keras. Hatinya berdebar begitu kencang, hampir tak terbendung. Bu Ayu terdiam, lidahnya keluh. Kata-kata itu seperti petir yang menyadarkan perasaannya yang selama ini bersembunyi. Ferry menunduk, menggenggam jemarinya sendiri, menunggu jawaban. "Cinta tidak pernah salah, Ferry," jawab Bu Ayu akhirnya, namun ada kepedihan dalam suaranya. "Terkadang, cinta datang di waktu dan tempat yang salah." Ferry menatapnya dengan tatapan yang penuh makna, kemudian mengangguk pelan, meski hatinya terasa semakin berat. "Lalu, apa yang harus aku lakukan?" tanyanya pelan, penuh keraguan. Bu Ayu terdiam,
Hatinya terombang-ambing di antara dua pilihan yang tak dapat ia pilih. Jangan biarkan perasaan itu tumbuh lebih jauh, katanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Ferry tersenyum tipis, tapi matanya memancarkan sesuatu yang berbeda. Tapi bagaimana jika perasaan itu sudah tumbuh? Bagaimana cara menghentikannya? Bu Ayu terdiam, hatinya seolah terbagi antara menyangkal perasaan yang semakin nyata atau menerima kenyataan pahit bahwa mereka berdua merasakan hal yang sama. Hujan terus turun, namun rasa di dalam diri mereka jauh lebih kuat dari gemuruh di luar sana. Ketika hujan mereda, Bu Ayu kembali ke kamarnya, namun suara hujan di dalam dadanya belum juga reda. Ia duduk di tepi ranjang, memeluk dirinya sendiri. Perasaan itu menggema dalam pikirannya. Bagaimana jika seseorang jatuh cinta kepada seseorang yang tidak seharusnya dia cintai? Keesokan paginya, matahari terbit dengan cahaya lembut yang menghangatkan bumi. Namun di dalam rumah itu, udara tetap dipenuhi ketegangan yang tak terucapkan. Ferry sudah bangun lebih dulu dan sedang menyiapkan sarapan seperti biasa. Bu Ayu mengamatinya dari ambang pintu. Caranya bergerak, cara dia menuang teh ke dalam cangkir, menata roti di atas piring, semuanya begitu biasa, tapi terasa sangat berbeda. Ferry menyadari kehadirannya dan menoleh. "Ibu sudah bangun?" tanyanya pelan. "Sudah," jawab Bu Ayu, tersenyum tipis. "Aku sudah buatkan teh lagi untuk ibu." Tanpa menunggu jawaban, Ferry meletakkan cangkir teh di meja. Bu Ayu duduk, mengambil cangkir itu, dan mereka kembali terjatuh dalam keheningan. Tidak ada percakapan ringan, hanya keheningan yang terlalu penuh dengan kata-kata yang tak terucapkan. Setelah beberapa waktu, Ferry meletakkan sendoknya dan menatap Bu Ayu. "Ibu," suaranya rendah, seolah takut merusak sesuatu yang rapuh di antara mereka. Bu Ayu meneguk tehnya, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. "Ya, Ferry." Ferry menatap keluar jendela, seakan mencari keberanian untuk mengatakan sesuatu yang sudah lama ia simpan. "Aku sudah lama ingin bilang sesuatu," katanya, suaranya bergetar. Bu Ayu merasakan jantungnya berdebar lebih cepat. Jangan katakan apa yang kupikirkan." Tetapi Ferry menatapnya dengan sorot mata yang dalam. "Serius, ibu tahu apa yang ingin aku katakan, kan?" tanyanya dengan tegas. Bu Ayu menunduk, tangan menggenggam meja dengan erat. "Ferry, aku ini ibumu." "Tidak," jawab Ferry mantap, "ibu bukan ibuku. Ibu hanya menikah dengan ayah. Itu berbeda." Bu Ayu mengangkat wajahnya, matanya bertemu dengan tatapan Ferry, penuh perasaan yang sulit diungkapkan. Ferry melanjutkan, suara penuh keyakinan, "Aku lebih tua darimu, ibu. Aku tahu apa yang aku rasakan. Aku tidak peduli ini salah atau tidak. Ini yang aku rasakan." Bu Ayu merasa lemas. Ferry menggeser kursinya lebih dekat. Tangannya terangkat hampir menyentuh tangan Bu Ayu, tapi wanita itu buru-buru menarik diri. "Aku tidak bisa," bisiknya lirih, suaranya hampir bergetar. Ferry menatapnya lama sebelum akhirnya menghela napas panjang. "Baiklah," katanya pelan, "aku tidak akan memaksa ibu untuk menerima perasaanku." Bu Ayu menatap pemuda itu dengan mata yang basah. "Tetapi satu hal yang harus ibu tahu," kata Ferry sambil tersenyum kecil. Namun, sorot matanya penuh dengan kepastian. "Aku tidak akan berhenti mencintai ibu." Bu Ayu menahan napas. Pemuda itu bangkit, membawa piring dan cangkirnya ke wastafel. Bu Ayu hanya bisa duduk di sana, jantungnya berdetak tak karuan. Ia tahu, ia harus menghentikan ini sebelum semuanya semakin dalam. Tapi bagaimana cara menghentikan sesuatu yang sudah sejak lama tumbuh di dalam hati? Di luar, sinar matahari mulai menghangatkan bumi, tetapi di dalam hatinya, badai baru saja dimulai. Sudah beberapa hari sejak percakapan itu, tetapi suasana di rumah masih terasa berbeda. Bu Ayu berusaha bersikap seperti biasa, namun ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang tidak bisa ia kembalikan seperti semula. Ferry juga tidak lagi membahas perasaannya secara langsung. Ia tetap bersikap perhatian, tetap membuatkan teh saat hujan turun, tetap mengingatkan Bu Ayu untuk makan tepat waktu. Namun,
Ada sesuatu di matanya, sesuatu yang seolah ingin berkata lebih banyak, namun ditahan dengan begitu kuat. Bu Ayu tahu mereka berdua sedang berusaha menjaga batas. Pagi itu, Bu Ayu duduk di teras, menikmati udara segar. Di tangannya ada buku yang sudah lama ingin ia baca, tetapi pikirannya justru melayang ke tempat lain. Suara langkah kaki mendekat. Ferry keluar dari rumah, membawa secangkir kopi. Ia duduk di kursi sebelah Bu Ayu dan mengisap kopinya tanpa berkata-kata. Mereka diam cukup lama, menikmati keheningan yang justru terasa lebih nyaman dibandingkan dengan kata-kata yang berlebihan. Ibu kelihatan lebih sering melamun akhir-akhir ini, kata Ferry akhirnya. Bu Ayu tersenyum tipis. Benarkah? Ferry mengangguk. Apa ibu ada yang mengganggu pikiran? Bu Ayu menatap pemuda itu sekilas. Tentu saja ada yang mengganggu pikirannya, namun ia memilih untuk tidak mengatakan apapun. Tidak, jawabnya pelan, aku hanya menikmati pagi. Ferry tersenyum. Kalau begitu, biar aku temani. Bu Ayu menghela napas. Ia ingin berkata bahwa mungkin lebih baik jika mereka menjaga jarak, tapi di sisi lain, ia juga tahu bahwa menghindari Ferry bukanlah solusi. Mereka tetap tinggal di rumah yang sama, berbagi kehidupan yang sama. Akhirnya, ia memilih untuk membiarkan kebersamaan itu tetap ada, tetapi dengan batas yang lebih jelas. Minggu depan aku ada rencana pergi ke rumah temanku di luar kota, kata Ferry tiba-tiba. Bu Ayu menoleh. Oh, berapa lama? Mungkin 2 atau 3 hari. Bu Ayu terdiam. Ia tidak ingin merasa lega dengan kepergian Ferry. Tetapi ia juga tahu bahwa jarak ini mungkin bisa membantu mereka berpikir lebih jernih. Itu bagus, katanya akhirnya. Sudah lama kau tidak bepergian. Ferry tersenyum kecil. Ibu tidak akan kesepian di rumah sendiri? Bu Ayu tertawa pelan. Aku sudah terbiasa. Ferry mengangguk. Kalau begitu, aku akan bawa oleh-oleh nanti. Mereka kembali terdiam, tapi kali ini keheningan itu terasa lebih ringan. Mungkin ini yang mereka butuhkan, bukan menjauh sepenuhnya, tetapi memberi ruang bagi hati mereka untuk kembali menemukan batas yang seharusnya. Di kejauhan, matahari mulai naik lebih tinggi, menghangatkan pagi yang semula terasa dingin, dan di antara mereka ada harapan kecil bahwa mungkin waktu akan membantu mereka menemukan jawaban. Rumah itu terasa lebih sepi sejak kepergian Ferry. Bu Ayu duduk di ruang tamu, memandangi jendela yang mengarah ke halaman depan. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.